Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Adakah yang nggak masuk? Ada. Siapa? Bias. Bias ya. Di sini nggak ada ya? Nih, hakikat komunikasi tertulis surat adalah jembatan pikiran. Meski zaman sekarang sudah serba digital, surat tetap memiliki peran vital dalam dunia formal maupun personal. Fungsi utamanya sarana komunikasi jarak jauh, bukti histori atau arsip. Jadi kalau kalian buat acara itu misal mau buat laporan apa itu udah ada semua, ada suratnya, ada anggaran, semuanya sudah ada ketika kalian membuat laporan nantinya. Terus habis itu alat pengingat, representasi penulis. Nah kenapa? Nah sekarang kan kita kan belajarnya pakai deep learning namanya ya. Kenapa kita pakai deep learning? Karena kita harus tahu yang namanya cara menulis. Jadi deep learning itu cara menulis dan harus bisa memiliki visi dan etika. Jadi ketika kalian ingin menulis surat tertulis, itu kalian harus dengan bahasa yang santun, yang sopan. Ya, misal yang lebih ke atas, misal kalian di sini ada organisasi OSIS? Ada. Nah, kalian ingin membuat acara biasanya apa? 17-an Agustus. Kan kalian butuh anggaran kan? Nah, sebelum butuh anggaran kalian pasti bikin surat izinnya dulu, Bapak Ibu gitu kan. Itu kalian harus menggunakan kata atau minta anggaran juga itu ada. Nah kalian tuh harus membuat surat itu tuh sopan biar anggarannya itu tuh turun. Dulu itu gitu zaman organisasi ya ibu SMA, zaman organisasi kalau misalkan mau buat acara di organisasi, kalau di Muhammadiyah itu kan banyak acaranya. Itu selalu membuat surat perizinan dulu dari tempat, terus minta anggaran kayak gitu. Terus ada yang namanya, nah surat itu terbagi menjadi dua, pribadi dan dinas. Jadi kalau misalkan surat pribadi itu misal kamu siapa namanya? Kamu? Nah, Kansa mau ngasih ke Hafika mau ngasih ke Hafika surat, misal suratnya itu kayak permintaan maaf gitu kan. Nah itu namanya termasuk dalam surat pribadi ya. Itu dengan bahasa yang santai aja, tapi gak harus kasar ya, santai, akrab kayak ini. Misal kalau hai Hafika, hai Hafika, apa kabar hari ini? Aku ingin ke rumah, misal mau ngasih hadiah karena kamu hari ini dapat juara atau apa gitulah. Terus biasanya kalau surat pribadi itu nggak harus pakai kok surat kayak gitu-gitu ya. Misal cuma kayak dari siapa dan untuk siapa di bawahnya. Biasanya seperti itu kalau surat pribadi. Nah, terus kalau misalkan surat dinas itu beda. Surat dinas itu ada kop surat, terus nomor suratnya, terus apa lagi? Lampiran, iya betul. Apa lagi? Apa udah? Bahasanya harus resmi, bahasanya harus resmi, harus baku, nggak boleh ngomongnya misal tidak jadi sebenarnya tidak jadinya enggak. Nah itu nggak boleh. Nah tujuannya kalau misalkan surat pribadi itu kan tujuannya biasanya kayak aku kangen nih sama Afika, ibu ngasih ke Afika. Terus habis itu misalkan ibu pengen janjian ketemu sama ibu gak lewat surat, bisa santai juga nggak apa-apa. Misal ibu temen ya, contohnya ibu temennya Afika,
janjian ketemu lewat WA kan bisa ya sekarang, atau lewat kertas tertulis, kan ini surat. Namanya surat apa kalau kayak gini, dinas atau surat pribadi? Dinas atau surat resmi. Ya, silakan kalian buat. Ibu kasih waktu ya. 10 menit. Ini aja depan belakang. Ini kamu depan. Nah ini yang satu, kamu masuk yang kedua ini kamu bawa aja bangkunya. Contohnya kayak gini nih ya, ada ibu kasih lihat kan contohnya. Nah, kalian boleh ikutin contoh kata-katanya seperti apa. Dan ada juga kan ya di buku contohnya. Ini isinya adalah kalian akan mengundang tokoh. Misalnya di seminar kan biasanya apa yang mengundang? Kakak siapa di sini ada jadi kalian buat surat untuk si tokoh itu biar yang membuat acara ini OSIS ya, bukan sekolah ya. Jadi pengirimnya sudah habis ya. Sudah selesai buat suratnya? Kalian perhatikan suratnya, ibu tampilkan jawaban benarnya. Kalian koreksi, surat kalian ada yang kurang atau enggak? Nah, jadi di sini ada namanya organisasi siswa intrasekolah. Judulnya SMP, namanya sekolahnya siapa? SMP IT Alisan Berbeda. Di sini ada suratnya tuh, jalan apa namanya, Jalan Peduranan Mustika Jaya gitu kan, kecamatan apa, emailnya apa, terus nomor suratnya, lampirannya apa, ada. Hal permohonannya apa, kamu untuk apa kamu, tujuannya apa? Ini ada tanggalnya juga. Di pojok kanannya ada tanggal pembuatan surat ya, Nak? Ada? Terhormat Ustaz Ahmad Fadila LC. Ada gelarnya beliau. LC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat, saya selaku ketua OSIS SMP Alisan Legenda turut mengundang Ustaz Ahmad sebagai pembicara pada acara seminar remaja yang akan diselenggarakan pada tanggal 6 Mei 2026 tempat Masjid Alis SMP Alisan Legenda. Oleh sebab itu, saya selaku ketua OSIS memohon kepada Ustaz Ahmad Fadila untuk berpartisipasi pada acara seminar remaja. Demikian surat ini saya sampaikan. Terima kasih. Hormat ketua OSIS. Ya, oke, tepuk tangan. Bagus. Tepuk tangan.
rekam jejak dan pencapaian Bapak Ibu di bidang, sebutkan bidang tokonya apa, literasi, misal literasi teknologi. Dedikasi serta semangat yang Bapak Ibu miliki telah menjadi inspirasi besar bagi kami para generasi muda di sekolah ini. Jadi sebelumnya di sini misalnya jadi ketua OSIS udah tahu Bapak ini siapa gitu, biografinya itu seperti apa. Sehubung dengan hal tersebut, dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional, kami bermaksud mengundang Bapak atau Ibu untuk menjadi narasumber utama dalam acara Laksa Motivasi Siswa yang bertema Membangun Mimpi di Era Digital. Di situ ada harinya, ada waktunya, ada tempatnya. Kalian harus tulisnya seperti ini. Coba lihat nama saya. Ini harinya belum. Ini cuma ada tanggalnya doang. Berarti kurang harinya. Mana yang paling lengkap? Coba mana? Lihatin yang paling lengkap suratnya. Ada nggak yang merasa kalian paling lengkap? Ada harinya, ada tanggalnya, ada kop suratnya, ada kop suratnya. Ini pada kurang hari ya. Coba yang kelompok ini lihat ada harinya nggak? Nggak ada juga. Berarti nanti itu ya, pokoknya nyari tahu sendiri ya kalender gitu. Oh, ini wajib ya nak pakai waktunya belum, dia harus pakai waktu. Nanti dia bingung mau datang jam berapa. Kalau dia adanya kosongnya jam 12 malam, acaranya belum dimulai, orang acaranya mulai jam 9. Nah, di sini ada penutupannya. Demikian permohonan ini kami sampaikan atas perhatian dan kesediaan Bapak Ibu. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ada penutupannya? Ada, bagus. Hormat kami, tanda tangan lengkap. Nah, di sini biasanya itu satu itu kan di sini itu ya biasanya ada sekretaris. Di sini baru ketua OSIS, dan jadi siapa yang bikin suratnya gitu loh. Biasanya kalau yang bikin surat sekretarisnya ada sekretaris. Udah berapa menit San? 5 menit. 5 menit. Oke. Udah 6 menit. Sekian, terima kasih materi ini. Semoga materi ini kalian sudah paham ya. Mari kita tutup ya.